Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Pertama, selamat ya Pak Sunandar sudah sampai ke verifikasi judul ini. Kalau saya punten Pak Ketua, dari sisi objeknya saya setuju, Sukaraja. Nah, pertama saya setuju Sukaraja, satu kecamatan. Kemudian yang kedua, TPQ pun saya juga setuju, walaupun nanti mungkin agak sedikit ini ya. Harusnya sih agak ke atas. Agak ke atas gitu ya. Materinya kayaknya menarik gitu. Iya, itu TPQ-nya gitu kan. Kemudian yang berikutnya jadi Sukaraja, kemudian TPQ-nya itu udah oke ya. Tapi kalau lihat dari awal judul yang dari awalnya ini kayaknya sayang sekali nih, ini mendowngrade Pak Ustadz Sunandar nih ya sebagai pejabat ini ya. Jadi kalau hanya peran, kalau kita lihat cari di Google ini hampir semuanya itu skripsi. Ini ada skripsi di NIDA, ada skripsi ini di mana nih Stein Palopo gitu ya. Itu semuanya bicara tentang peran guru ya. Jadi peran pendidik, peran guru gitu ya. Ada peran ustadz dan sebagainya. Ini peran guru TPQ Baitul Ibadah dalam membina akhlak anak di desa Beraja Indah. Artinya jadi jangan menggunakan peran karena terlalu biasa perannya. Ya tadi laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah gitu kan ya. Perannya itu sudah jelas gitu. Tetapi karena kita ini adalah tesis ya, berangkat dari masalah. Nah, ya, pertanyaan yang paling besar nih karena saya juga senang di TPQ gitu ya, dalam artian sebenarnya masalah yang ada di TPQ terutama di Sukaraja ini apa sih sebenarnya? Masalahnya itu apa yang dihadapi, baik itu mungkin santrinya, siswanya, atau mungkin lembaganya, atau mungkin guru-gurunya. Nanti kalau guru-gurunya belum S1 kan bisa kuliah ya, atau sarplasnya. Apa kira-kira nih? Kebetulan saya juga punya itu. Punya TPQ juga kan? Masalahnya apa tuh? Seluruh masalah banyak. Iya, betul. Jadi ya di antaranya ya salah satunya peran guru, sarana prasarana, kesejahteraan guru, yang memang perlu diperhatikan dari pemerintah. Ya, dan pendidikan formal. Oke. Padahal ya kalau kita kritis ya sebenarnya mereka sama. Jadi dengan bangsa dan sama. Kita kelihatan sebenarnya kalau melihat apa yang mesti kita teliti, kita kritis karena memang segala itu kita pikir itu. Oke, berarti tadi masalah yang diidentifikasi adalah pertama itu sarana prasarana, yang kedua itu adalah guru. Guru itu mungkin tadi dari sisi kesejahteraannya. Terus ada lagi yang lain? Yes, karena di sini kan beda, di sini nggak ada nih gurunya, nggak ada, dia hanya bicara tentang peran gurunya, dia hanya bicara tentang peran, justru tidak bicara tentang bagaimana meningkatkan kesejahteraan atau mungkin meningkatkan kemampuan skill dari guru, itu malah tidak ada di penelitian ini. Itu bagian dari peran guru. Udah jadi peran guru. Nanti kan ada peran ya. Jadi skill, kualitas guru pun itu menjadi satu peran. Itu bagian dari peran. Dari bagian dari peran. Terus sifatnya umum. Kalau peran itu. Iya, betul. Nah, artinya di sini kan sebenarnya yang jadi masalah utama itu justru malah akhlak siswa sebenarnya. Kalau di proposal ini di verifikasi judul, jadi kan peran guru dalam membina akhlak siswa. Kan berarti yang jadi masalah sebenarnya siswanya. Nah, kira-kira siswa ada masalah nggak dengan akhlaknya? Ada ya. Apa tuh masalahnya? Ya kurang disiplin. Kemampuan. Oke, seluruhnya sih. Hampir kalau kita lihat 30%. Ada datanya tuh, ada mungkin riset terdahulu atau apa? Nah, kita berdasarkan hasil ini aja, observasi, ini pengamatan. Pengamatan ya, tapi pengamatan belum tentu valid juga sih. Tapi artinya apa? Berarti masalahnya itu adalah akhlak siswa. Tadi kurang disiplin. Terus apa lagi? Kurang disiplin, mereka masuk itu jarang tepat waktu atau kayak gimana? Jadi banyak alasan gitu ya. Karena sekolah. Oke. Satu kurang disiplin. Selain itu apa lagi masalah yang dihadapi siswa? Santri ya sebenarnya mungkin ya. Santri ya. Jadi apalah selain itu apa lagi? Kemampuan dalam menerima ya. Kalau itu kan kalau saya perhatikan tergantung karakter juga ya. Memang sikap kemampuan anak itu
ada yang kiper, ada yang pasti. Iyalah pasti. Kita nggak bisa salahkan. Jadi peranan guru itu memang penting, tapi lebih identik kalau saya pada akhlak gitu. Iya betul, dari akhlak, kemudian kurang disiplin dan sebagainya. Nah, itu kan masalahnya tuh. Nah justru kalau di sini itu tadi itu guru itu peran guru tadi kan sebenarnya udah dijawab, udah selesai harusnya tesis ini. Peran guru sangat penting, sudah. Itu hipotesis. Iya, sebenarnya bukan hipotesis itu udah kesimpulan kali. Iya. Kesimpulan sementara. Tapi kan masa kan pasti penting lah, gak mungkin gak penting kan peran guru. Iya peran guru. Nah maksud saya lebih cenderung sebenarnya ada dua pilihan. Apakah mau memang fokusnya ke siswa atau ke guru atau dua-duanya. Jadi kalau siswa, kalau santri berarti kan akhlak nih, berarti akhlak santri kan. Nah kalau akhlak santri berarti bicara tentang sekarang nih identifikasinya. Akhlak santri itu dia dipengaruhi oleh apa? Dapat terbentuk akhlak karimah itu oleh apa di TPQ ini? Apa kira-kira? Kalau kita lihat Yang mempengaruhi, yang membentuk ya nggak apa-apa. Analisa saya. Iya, yang membentuk apa? Itu ada faktor internal ataupun eksternal. Oke, sebutkan internalnya. Faktor internal bisa berupa ya, psikologi anak itu. Psikologi anak, oke, terus? Ya, mungkin ya, itu tadi saya bilang ada yang hiper, ada yang pasif. Oke, terus? Eksternal dari keluarga, Keluarga, terus? dari mungkin guru yang kurang tepat memberikan metode. Setelah makanya dibutuhkan orang guru yang sangat penting. Dia membangun bagaimana guru tersebut mampu berkoordinasi dengan orang tua. Tapi kalau saya perhatikan ada juga kadang-kadang yang orang tua tidak peduli. Anak itu yang penting ngaji, ya kan? Tahunnya baik, pakai karena nggak bayar. Iya betul, TPQ ya. Jadi kan bukan peran guru yang betul-betul punya kualitas. Ya kalau peran guru tadi itu hanya baru satu. Artinya itu dia tadi levelnya juga baru S1. Hanya peran gurunya, udah hanya bicara tentang peran guru. Apa sih peran guru? Ya peran guru ya mungkin ngajar, kemudian mungkin membentuk akhlak, udah. Padahal tadi kan identifikasinya itu bahwa akhlak santri itu terbentuk oleh beberapa faktor, ya beberapa variabel. Mungkin X1 sampai X berapa. Pertanyaannya bisa ini biasa pakai statistik nggak? Pakai kuantitatif? Terus saya lemah di situ. Makanya saya ngambil. Tapi kalau lemah itu justru memang jadi bisa belajar malah jadi menantang gitu. Soalnya gini, jadi kalau paradigmanya kuantitatif itu sangat mudah. Jadi Y-nya, variabel Y-nya itu kan akhlak santri. Akhlak santri itu dipengaruhi oleh apa? Tadi misalnya orang tua, kemudian mungkin internal itu ada psikologi anak, mungkin juga metode pembelajaran, mungkin juga gurunya, mungkin juga sarprasnya, sarana prasaranya, mungkin juga lingkungan di TPQ-nya. Tinggal ditulis pengaruh misalnya guru dan sarana prasarana dan pendidikan keluarga terhadap akhlak santri di TPQ se-Kecamatan Sukaraja. Udah selesai. Itu kalau kuantitatif, ya kan ya. Nah, kalau kualitatif sebenarnya saya juga orang kualitatif, tapi harus betul-betul dicari masalahnya. Sekarang berarti masalahnya itu adalah akhlak siswa yang kurang. Walaupun ini harus pakai penelitian terdahulu, ya jadi harus by data gitu kan. Oh ya akhlaknya kurang, ini buktinya gitu kan. Nah berarti akhlak ini berarti juga bagaimana cara membentuknya. Mungkin bisa dari mulai kurikulumnya, kemudian strategi dari pembelajaran guru gitu ya, atau mungkin juga orang tua di rumah. Kalau orang tua mungkin agak sulit ya, tinggal mungkin bisa kurikulum, bisa juga gurunya yang mengajarnya gitu ya, atau mungkin juga dari sisi misalnya lingkungan teman-temannya. Kalau mau ke guru sebenarnya saya lebih cenderung, kalau santri itu terlalu biasa udah banyak banget ya Pak Ketua ya yang akhlak gitu. Kalau saya sebenarnya lebih cenderung ke guru sebenarnya. Jadi masalah yang dihadapi oleh guru TPQ itu apa? Ya, karena lingkupnya luas itu kecamatan. Iya. Coba. Di sini kan ada variabel X tadi. Kalau X berarti dia kuanti. Ya itu peran guru ya. Dan variabel ini siswa. Jadi dua-duanya ini sangat berpengaruh. Jadi kalau misalkan, mohon maaf saya mengambil kualitatif deskriptif karena akhlak siswa itu tidak bisa dinilai dengan kognitif. Kalau acuannya
kompetitif itu bisa mungkin dari segi prestasi siswa itu bisa dinilai. Tapi kan kalau akhlak itu kita bisa mungkin dari observasi mata, kita lihat bagaimana perkembangannya, tingkah lakunya. Nah iya. Ya, kita nggak bisa nilai secara kuantitatif kalau iya nggak apa-apa sih, tapi justru menarik. Jadi artinya tadi juga ketika akhlak itu tidak bisa kuantitatif, oke lah ya beberapa. Tapi ada juga nggak bisa kualitatif juga. Masa ngelihat apa namanya tuh dilihat cuma beberapa hari, kemudian oh ini akhlaknya buruk, belum tentu juga gitu. Nah berarti pertanyaannya untuk mengukur akhlak dengan kualitatif itu dia pakai apa? Saya akan bertanya. Bertanya kepada guru, tapi kan guru itu kadang subjektif. Selain itu kita selidiki juga metodenya, kurikulumnya, kita juga mengamati bagaimana perkembangannya. Kalau mengamati untuk mengatasi ini kan di metode penelitian nih. Untuk mengatasi kelemahan dari pengamatan pakai apa? Kan pengamatan kita kan terbatas, kita paling lihat beberapa jam. Kita tadi wawancara kalau guru doang juga sekecamatan. Dan sana mau berapa yang diwawancara? Ada berapa guru semua di TPQ di Sukaraja? TPQ di Kecamatan Sukaraja banyak kayak ini. Sekitar 10. Iya 10 lah ya, harusnya sih lebih sih ya, kan sampai Gunung Gelis sana ya. Oke 10, dari 10 ini mau kayak gimana cara untuk mendapatkan datanya? Ya paling nomor seperti 3 atau ya gimana nanti pembimbing saya lah bertanya. Iya gitu ya, kalau 3 sebenarnya bisa, cuma tadi masalahnya tuh belum. Jadi kalau 3 itu dia memang bisa, 2 pun sebenarnya bisa, tapi kayaknya dia belum sampai kepada akar masalahnya. Akar masalahnya itu. Jadi tadi intinya pertama diganti, jangan peran guru saja sih sebenarnya itu. Jadi mungkin kalau bahasanya itu dia bisa pakai strategi pembinaan akhlak siswa TPQ gitu. Atau mungkin sebenarnya kalau mau bagus itu sebenarnya pakai evaluasi. Jadi mengevaluasi TPQ itu sudah efektif belum sih membangun akhlak siswa, pertanyaannya itu. Dia bukan peran. Kalau peran itu ya udah perannya itu aja. Jadi kalau guru, kalau ditanya peran guru itu ya udah, peran guru itu berarti ya yang tertulis, artinya itu yang ada di pedomannya nulis gitu. Kayaknya kalau mamanya guru nih misalnya, walaupun bisa jadi, tapi itu bukan tugas guru, bukan peran tuh. Misalnya guru tuh lagi jalan-jalan, tiba ada anak kecil tuh mungkin ada muridnya ngerokok gitu. Mungkin ada lah yang ngomong, tapi itu kan bukan peran dalam konteks yang di TPQ itu. Jadi nanti coba pikirkan lagi, kalau saya lebih cenderung lebih besar lagi, luas lagi. Jadi bukan pakai peran, tapi bagaimana sebenarnya misalnya efektivitas pengelolaan TPQ untuk meningkatkan akhlak siswa. Nah, itu akhlak santri, itu kayaknya dia lebih bagus gitu. Jadi bukan hanya gurunya saja. Karena tadi yang memengaruhi dari akhlak santri itu kan banyak. Itu kan banyak sekali. Ya nanti bisa lihat aja, nanti tinggal ke Pak Dr. Zainal aja, maksudnya tinggal ngomong aja, nggak masalah sih. Kalau saya nggak masalah, nanti kan yang penting maksud saya tuh gini. Jadi cara berpikir kita itu ketika mau meneliti itu dia betul-betul apa ya, artinya itu oke, masalahnya ini, dan masalah itu bukan sesuatu yang selayang pandang. Kalau saya sih lebih cenderung, mohon maaf punten pisan ini. Kalau dibilang akhlak jadi masalah, orang juga udah tahu sih memang rata-rata akhlak. Tapi ketika kita menyebutkan akhlaknya apa aja nih yang di TPQ, masing-masing itu pasti berbeda. Misalnya tadi yang di SMP itu dia itu kalau komunikasi di handphone itu dia suka ngomong jorok lah, gitu kan. Kalau di TPQ kan mungkin ya ada sih bawahnya handphone juga, tapi kan kita nggak bisa mengidentifikasi akhlak yang buruk itu di TPQ itu apa di anak-anak. Jadi di sini saya akan mewawancari berbagai sumber ya, dari guru, orang tua santri, mencari, mengidentifikasi data-data siswa tersebut. Ada berapa itu kira-kira tadi itu anak apa itu? Nah, karena salah satu dari kelebihan kualitatif itu dia butuh waktu lebih lama, dan tadi wawancara itu kalau cuma 2-3 ya nggak bisa tuh, minimal itu 30 gitu, 30 orang tua, 30 guru. Nah, itu baru agak sedikit valid. Itu pun kalau kualitatif, ingat kualitatif itu dia tidak bisa mengeneralisasi. Artinya itu nggak bisa, oh sekecamatan itu berarti begini, enggak, karena memang 2 itu doang. Ya.
Udah ketua nih. Jadi ini dikasihkan ke. Iya nanti saya kasihkan ini. Itu Pak Sunanda ya. Jadi kalau saya lebih cenderung ke TPQ-nya. Jadi TPQ-nya itu dalam membentuk cuman bukan hanya peran, ya, tapi apakah TPQ itu masih misalnya masih relevan? Apa TPQ itu masih penting? Perlu nggak misalnya kalau bahasa kerennya justru malah reaktualisasi pengelolaan TPQ di kecamatan ini. Jadi harus ada pemikiran barunya. Apa nih kira-kira TPQ-nya? Ada kira-kira kepikiran nggak TPQ biar maju itu apa sih? Kira-kira apa kira-kira nih TPQ ini biar maju? Justru itu kan kita sedang mencari masalah. Aha, betul. Meneliti, Aha. nanti kita bisa simpulkan. Aha. Kira-kira apa yang dilakukan. Betul. Yang dicang sebagai pengelola TPQ di Kecamatan Sukaraja. Jadi kalau kita nggak tahu masalahnya, Iya, tapi kan masalahnya tadi udah jelas, masalahnya itu adalah kalau dari sisi santrinya adalah akhlaknya, kalau dari sisi gurunya adalah mungkin ya gajinya kurang lah gitu, kesejahteraannya itu kurang, itu kan udah masalah. Tapi kan tadi Sarpas juga ada masalah juga, tapi pengelolaan mundur nggak sih dalam jangka waktu sekian itu TPQ itu di Kecamatan Sukarja kira-kira ada mengalami pemunduran atau tidak? Mengalami istilahnya itu kemunduran TPQ ini atau akan bertambah atau seperti apa? justru itu kan di sini saya mendirikan TPQ itu sebetulnya dari tahun 2020, berarti udah 4 tahun lah ya, nggak aja. Terus? Jadi, justru saya ingin mengetahui sejauh mana akhlak siswa itu, terutama di Kecamatan Sukaraja, supaya kita dapat valid. Karena kalau kita tidak mengerti, ya bagaimana kita tahu? Iya. Sementara yang kita teliti itu kan hanya di tempat kita aja. Di TPQ berapa jam anak itu? 1,5 jam. Oh, itu dia. Jadi agak sedikit bias ketika kita ingin menyebutkan akhlak santri, sementara di tempat kita itu hanya 1,5 jam. Padahal lebih dari berarti 22 jam setengah itu di luar. Iya kan? Ya itunya. Jadi nanti agak-agak bias gitu. Jadi kalau ini Pak Ketua, jadi kalau meneliti santri, kemudian santri itu hanya 1,5 jam di TPQ. Ya nggak kuat ininya. Jadi kalau ditiup anaknya jadi tua. Boleh. Jadi saya lebih cenderung akhlaknya itu tetap ada, tapi dia pengelolaan TPQ-nya. Saya bisa dikasih masukan Ustaz. Iya bisa lah, insya Allah bisa. Ini kalau kecenderungannya sih memang kualitatif, Ya, tapi ini. bukan peran guru tapi pengelolaan. Iya. Kalau pengelolaan kan di dalamnya ada sarpras, ada semua masuk sebenarnya. Jadi kita ingin memunculkan ini pengelolaan, misalnya kita sebut saja apa TPQ ya, kita anggap aja lah pengelolaan TPQ ya dalam membina, masih tetap ada nih biar kelihatan ini akhlak siswa siswa di Kecamatan Sukaraja. Nah, jadi dia hanya membahas tentang bagaimana pengelolaan atau bahasanya manajemen TPQ di Sukaraja ya dalam membina akhlak siswa. Nah, tetapi dia bukan hanya deskriptif kualitatif. Jadi kata-kata deskriptif kualitatif itu dihapus. Gitu ya. Jadi jangan deskriptif kualitatif. Nanti harusnya itu pakai analisis konstruktif gitu. Gitu ya. Jadi akar masalahnya apa gitu kan? Jadi sebenarnya bagus. Jadi sebenarnya menemukan akar masalah itu pun bagus, cuman memang validitas datanya itu jadi harus betul-betul. Jadi kalau hanya nanya ke misalnya tadi kepala TPA-nya, TPQ-nya, kemudian guru 1 atau 2 itu kurang. Makanya kalau kualitatif itu dia harus panjang. Nah, nanti kalau ditanya validitasnya itu pakai namanya metodenya itu triangulasi. Nah, nanti ada bukunya ini nih di Pak Prof Sugiono ada. Ini kalau yang di ilmu pendidikan ini Suharsi Marikunto. Ini pernah lihat buku ini nggak? Belum. Suharsi Marikunto. Ini laki-laki atau perempuan? Nama depannya perempuan. Suharsi Marikunto laki-laki atau perempuan? Iya. Iya, ini perempuan, ini profesor. Gitu. Artinya nanti baca lagi. Jadi gini, kalau menurut saya kuliah itu gampang. Lulus juga insya Allah di sini gampang lah gitu ya. Tapi biar ada kayak semacam learning experience-nya, pengalaman. Oh iya, berarti TPQ ini kalau mau maju itu harusnya seperti ini gitu. Mungkin nanti boleh juga dicari TPQ yang
paling maju, atau sebaliknya TPQ yang paling mundur lah, kayak gitu ya. Misal kemarin kita ke ini ya Pak Ketua ya, ke Cadas Ngampar itu juga TPQ juga tuh ya, surplusnya sebenarnya udah agak lumayan gitu ya. Cuman kita belum tahu masalah utamanya itu apa. Nah mungkin tadi kalau ngomong masalah keuangannya bisa saja, di situ yang ngelola cuma suami istri gitu kan ya. Sementara ini ya fasilitas juga seadanya. Nah gitu, jadi nanti identifikasi, jadi nanti pertanyaan penelitian itu pertama itu adalah bagaimana pengelolaan TPQ di Kecamatan Sukaraja atau mungkin di TPQ Alif dan Ba. Saya bisa masukin ini ya, lembaga pembinaan dan pengembangan. Iya itu dia otomatis dia sebagai narasumber. Jadi itu kan badannya ya, badan koordinasi kan ya, kan. Jadi itu sebagai mereka narasumber. Jadi nanti dicari masalah utamanya coba, plus jangan lupa cari tesis atau jurnal yang membahas tentang itu. Jadi bukan hanya tadi subjektivitas kita, oh masalahnya ini gitu. Jadi nanti ini Pak Ustadz nanti fokus ahlinya itu ada ahli TPQ, ya pengelolaan TPQ. Nah, gitu. Ya, oke, terima kasih banyak. Ada pertanyaan lagi nggak? Udah lama nih. Iya. Iya. Jadi intinya, jadi jangan, sebenarnya sih mirip-mirip peran tapi ditingkatkan naik dikit. Jadi bukan hanya peran, kalau peran guru ya udah jelas, peran guru itu udah jelas banget. Ya saya setuju ini. Pengelolaan TPQ. Iya, jadi pengelolaannya. Jadi dia ke manajemen, tapi ada juga akhlaknya. Jadi nanti di mana nih yang sisi-sisi yang untuk pembinaan akhlaknya itu di mana? Lebih luas gitu, lebih luas, tapi tetap di pengelolaannya. Karena kan tadi dua tuh.